Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya cintai, para hadirin semua, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, sihat wal afiat, kita bisa bertemu dan silaturahim di tempat yang insyaAllah penuh barakah, dan semoga tempat ini senantiasa ma'mur dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami masih melanjutkan perjalanan program safari dakwah Roadshow 1000 titik yang baru terlaksana kurang lebih hampir 150-an, dan kita akan terus memperjuangkan sampai mencapai 1000 titik untuk menggerakkan seluruh umat muslim di seluruh Indonesia untuk bagaimana dan bersama-sama mewujudkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Bahkan tinggi harapan saya insya-Allah menjadikan Indonesia negara Al-Quran. Orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. Saya menjawab Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Takbir. Saya jujur saja Bapak Ibu, sudah di tahun yang ke-11 saya berada di Indonesia. Dan tahun 2011, alhamdulillah saya dapat penghargaan dan anugerah dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu, memberikan saya warga negara Indonesia. Jadi saya merasa diri sebagai rakyat Indonesia dan sama rakyat Indonesia untuk memperjuangkan, mengajak seluruh masyarakat muslim untuk kembali kepada Al-Quran, karena saya yakin dan percaya semakin kita dekat sama Al-Quran, akan Allah semakin dekat sama kita. Menjauh dari Al-Quran akan muncul banyak masalah dalam kehidupan kita. Dan saya memilih program Al-Quran karena telah saya merasakan sendiri betapa anugerah dan keberkahan dan kemuliaan yang Allah berikan melalui Al-Quran. Tidak ada habisnya keberkahan Al-Quran. Betunjuk, syifa, obat, barakah, ruqyah, waqiyah, hafizah, keselamatan, kebahagiaan. Cukup yang kita baca adalah kalamullah, dan segala sesuatu yang tergantung dengan Al-Quran dijamin sesuatu itu akan menjadi mulia. Segala sesuatu yang terikat dengan Al-Quran pasti akan dapat jaminan kemuliaan. Malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran, malaikat Jibril menjadi malaikat yang termulia.
Yang menerima wahyu Al-Quran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menjadi nabi yang termulia. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan menjadi bulan termulia. Turunnya Al-Quran di Lailatul Qadar menjadi malam yang termulia. Bahkan Gua Hira tidak pernah terlepas dari kunjungan umat Islam dari seluruh dunia. Di musim umrah maupun musim haji, pasti akan orang ingin berkunjung ke Gua Hira di Jabal Nur. Gunung biasa seperti batu dan gunung itu di mana-mana. Di Indonesia juga lebih banyak gunungnya daripada di Arab. Tapi apa kelebihan Gua Hira di situ? Tak punya kelebihan apa-apa, cuma karena satu, Al-Quran pertama turunnya di situ. Makanya Allah angkat nama Gua Hira, bahkan dikunjungi dan dirindukan oleh setiap orang Islam yang datang ke tanah suci, berkesempatan untuk berkunjung ke sana. Dan ini merupakan keberkahan karena Al-Quran. Orang penghafal Al-Quran pasti dihormati dan didepankan, dimuliakan. Biarpun usianya anak-anak, pasti disayangi, dihormati. Memang siapa anak itu? Bukan anak siapa-siapa, tetapi karena dia orang penghafal Al-Quran. Betapa kemuliaan yang kita bisa raih dari Al-Quran. Dan itu yang meyakinkan firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqur'anun karim, sebagaimana di suratul Waqiah ayat 77. Dan ketika saya mempelajari dan membaca dalam bahasa Indonesia, memang sayang sekali belum dilengkapi atau tidak ada bahasa yang bisa mengisi makna daripada innahu laqur'anun karim sesuai bahasa Arab. Kalau buka terjemahan innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu mulia, atau bacaan Al-Quran itu mulia. Tapi pertanyaannya yang saya mencari jawaban, kalau itu Al-Quran mulia, kita tidak ragu terhadap itu. Kita meyakini Al-Quran itu mulia, tidak ada keraguan sama sekali. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi yang saya ingin cari tahu, apa yang kita dapat dari Al-Quran kalau memang Al-Quran itu sendiri mulia? Mohon maaf, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, buat saya apa? Buat kita apa? Dan mungkin Allah menurunkan Al-Quran hanya karena Al-Quran mulia dan Allah ingin menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Segala sesuatu yang datang dari Allah pasti mulia. Tak perlu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita. Tetapi ada sesuatu yang kita belum mengerti dan fahami. Al-Quran itu sendiri bukan mulia, tetapi Al-Quran juga membagikan kemuliaan kepada kita. Buktinya, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, menjaminkan kebahagiaan keselamatan, bukan diturunkan Al-Quran untuk keburukan, kecelakaan buatmu. Makanya saya mempelajari dan kembali kepada bahasa Arabnya. Apa makna innahu laqur'anun karim? Ternyata saya menemukan makna yang berbeda. Dan selalu saya berkata, belum ada bahasa yang mampu kupas isi Al-Quran dengan sempurna selain bahasa Arab itu sendiri. Karena tidak ada ilmu nahwu saraf di bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Makanya kembali kepada ilmu nahwu saraf untuk mencari makna yang dimaksud dari firman Allah innahu laqur'anun karim. Ternyata karim isim fa'il, dan kalau isim fa'il punya makna yang berbeda, ternyata diartikan secara sempurna, sesungguhnya Al-Quran amat mulia dan memberikan kemuliaan. Wal fa'il huwa ismun muta'addin, artinya manfaatnya buat dirinya, manfaatnya buat orang lain. Al-Quran sama, mulia sendiri dan memberikan kemuliaan.
Banyak terbukti kemuliaan. Pertama, bertunjuk bagi orang yang bertakwa. Obat dan menyembuh penyakit untuk orang-orang yang beriman. Belum lagi setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasana bi 10 amthaliha. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Salah satu kemuliaan yang kita dijaminkan kita dapat melalui Al-Qur'an, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Bahkan salah satu kemuliaan syafaat Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan membawa syafaat bagi orang membacanya atau berteman sama Al-Quran, bersahabat. Bagaimana kita bisa berteman sama Al-Quran? Jangan lewat satu hari belum baca Quran. Saya senang dan bangga ketika melihat aksi demo 4.11 dan 2.12. Jutaan umat yang datang ke Jakarta untuk membela Al-Quran. Tapi jujur saja, di sisi lain saya sedih. Kenapa saya sedih? Karena bisa melihat jutaan umat datang membela Al-Quran. Tetapi kenapa kita harus mau membela Al-Quran hanya di saat ada orang menghina? Kalau tidak ada orang yang menghina Al-Quran, kita tidak berduli kepada Al-Quran. Di situ masalah kita. Fantas ada orang berani menghina karena kita sudah berani menghina duluan. Kita yang menghina Al-Quran duluan. Sampai Rasulullah SAW menadu kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ini keluhan Nabi Muhammad SAW. Manado umatnya sudah tidak mau baca Quran, umatnya sudah meninggalkan Al-Quran. Orang berkeinginan hijrah kepada kebaikan, tapi ada banyak orang yang berhijrah dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Salah satu kemuliaan yang Allah anugerahkan untuk kita di negeri Indonesia, yang barangkali tidak banyak yang menyadarinya, kebangkitan Al-Quran di tengah masyarakat. Melalui wasilah aksi demo kemarin, alhamdulillah sekarang banyak orang yang bisa memahami dan mempelajari. Tetapi saya harap bisa dijaga keistiqomahan. Jangan hanya muncul perhatian kepada Al-Quran hanya sesaat. Jangan tunggu ada orang menghina Al-Quran baru kita mau memperhatikan Al-Quran. Kita pertama yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Tapi masih banyak umat Islam yang buta huruf, tidak berkenan mempelajari Al-Quran. Padahal sudah dijaminkan kemuliaan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Habib As-Sulami, seorang tabi'in yang pernah belajar Al-Quran dari 5 sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit, Uthman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Ini guru-guru beliau, sahabat Rasulullah. Dia belajar Al-Quran sama mereka. Habis dia belajar, dia mengajarkan umat sampai usia tua. 70 tahun disebutkan beliau bersabar untuk mengajar Al-Quran. Ketika ditanya, apa yang membuat wahai Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, apa yang membuatmu sabar 70 tahun untuk mengajar Al-Quran? Kata beliau, yang membuat saya sabar, ingin meraih khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Saya ingin masuk dalam bersabda Rasulullah, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda dan yang membuat saya juga terus semangat untuk melanjutkan program 1 juta menghafal Al-Quran. Program ini alhamdulillah Bapak Ibu sudah jalan, bukan mau jalan, sudah jalan.
Dan di bawah binaan kami alhamdulillah sudah puluhan bahkan sampai ratusan orang yang sudah tamat hafal 30 juz. Dan setiap orang menghafal Al-Quran itu kita hadiahkan umrah. Ketika dia bisa ke tanah suci, apa tujuan hadiah umrah untuk para penghafal Al-Quran? Tujuannya setor hafalan di hadapan imam-imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Karena kami ingin mendapatkan reaksi apakah bacaan orang-orang yang di bawah binaan kami apakah sudah benar atau tidak. Kalau sudah dibenarkan bacaannya dan disahkan, baru kami berikan ijazah, namanya sertifikat sanad. Apa itu sanad? Adalah bersambung dengan belajar Al-Quran sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya talaqi. Jadi saya belajar Al-Quran dari guru, guru dari gurunya, guru dari gurunya, dan seterusnya bersambung tidak terputus sampai silsilahnya, urutannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ilmu sanad. Dan itu tidak ada dimiliki oleh umat lain. Tidak ada ilmu sanad Injil, tidak ada ilmu sanad Taurat, tidak ada ilmu sanad Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa, hanya berada di dalam Al-Quran. Untuk Al-Quran. Dan guru saya yang saya belajar sama beliau, jarak beliau antara beliau sama Rasulullah SAW ada 27 guru. Beliau termasuk 28 dari Rasulullah SAW. Ini bukan silsilah keturunan atau hubungan keluarga, tetapi silsilah ilmiah melalui belajar Al-Quran. Dan setiap orang yang bisa membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad SAW akan meraih sanad itu. Makanya kalau di daerah manapun dan negara manapun, kalau ada jemputan atau undangan mendatangkan seorang imam, tidak perlu dites bacaannya atau hafalannya. Dilihat, punya enggak sanad. Kalau dia sudah punya sanad, berarti bacaannya sudah benar, fantas dan layak menjadi imam. Makanya kami gerakkan 1 juta penghafal Al-Quran dengan metode Madinah. Ada 5 tahap. Tahap yang pertama memperbaiki huruf dan bacaan. Tahap yang kedua menyempurnakan tajwid. Tahap yang ketiga menindahkan suara. Walaupun sebelumnya suara kita membuat orang lain sakit kepala, jangan khawatir, insyaAllah ada ilmunya. Yang keempat adalah menguatkan hafalan. Karena banyak keluhan jamaah, saya bisa hafal, bahkan cepat hafal, tetapi cepat lupa. Ada enggak cara untuk menahan hafalan? Ada ilmunya. Baru masuk ke tahap inti yang kelima, itu termasuk tahap inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi target kami. Banyak kami menemukan para penghafal Al-Quran tapi keliru bacaannya. Al-Fatihah saja masih salah, padahal dia sudah tamat 30 juz hafal. Karena tidak memperhatikan, dia hanya yang mengejar hafalan, bukan mengejar bacaan yang benar. Menghafal Al-Quran tidak wajib, tapi membaca Al-Quran dengan benar itu wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya, jangan dimain-mainkan atau dirubah-rubah. Makanya sunnah talaqi, ilmu talaqi itu sangat diperlukan oleh umat. Talaqi artinya berguru langsung dengan guru kita. Tidak bagi perantara, kita berlangsung dengan guru untuk mempelajari Al-Quran atau mempelajari hadis, mempelajari fikih. Itu namanya belajar ilmu dan talaqi. Man kana ustadhuhu kitabuhu kana khata'uhu akthara min sawabihi. Barang siapa yang belajar hanya melalui buku, tidak perlu melipatkan kakinya di hadapan ulama, tidak mau berkhidmat untuk ulama, tidak mau duduk di majlis ulama, tidak mau mendampingi ulama, tidak mau mendekati ulama, dia hanya belajar Al-Quran atau belajar buku agama dari buku sendiri. Dia tidak pernah belajar sama ulama atau guru. Makanya kata ulama, barang siapa yang gurunya kitabnya, kesalahannya pasti lebih banyak daripada kebenarannya. Bisa kita baca, memang pandai baca, tapi bisa salah. Siapa yang memperbaiki kesalahan kita kalau tidak ada guru? Kalau sudah punya bahan,
sudah punya dasar, sudah diajarkan oleh seorang guru yang bisa membenarkan bacaan kita, membenarkan pemahaman kita, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru kita silahkan baca buku bebas, karena sudah kita ada bahan, ada dasar. Supaya jangan sampai kita malah salah baca buku, atau bisa salah kita artikan isi buku. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami menggerakkan seluruh umat Islam untuk lebih berduli kepada Al-Quran. Di antara lain, kami terus ingatkan umat Islam, tolong lebih memperhatikan Al-Quran lebih baik lagi. Kalau ada orang tua yang merasa dirinya gagal, tidak bisa menghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu dan cucumu menjadi penghafal Al-Quran. Karena itu jaminan masa depan untuk mereka. Itulah yang bisa membawa kita selamat, bahkan menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Kalau itu pun tidak berhasil menjadikan anakmu, cucumu penghafal Al-Quran, masih kita bisa memperjuangkan untuk melipatkan diri dalam program Al-Quran, atau binaan Al-Quran, atau bela Al-Quran, atau menolong Al-Quran melalui infak kita, sedekah kita, zakat kita, harta kita, hibah kita, wakaf kita untuk Al-Quran. Supaya kita berkata, ya Allah, saya gagal menjadi penghafal Al-Quran, anakku pun gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi ya Allah saksikan ini hartaku menjadi saksi baik. Ya Allah, terimalah hartaku menjadi sedekah jariah untuk Al-Quran. Kita nanti datang hari kiamat pasti akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Jadi semuanya bisa, dari segi tenaga, dari segi pikiran, dari segi ilmunya, dari segi fisiknya, dari segi keturunannya, dibina untuk menghafal Al-Quran. Kalau itu pun semua tidak berhasil, jangan tinggalkan sedekahnya dan infaknya, hibahnya, wakafnya untuk Al-Quran. Karena itu menjadi salah satu saham yang menjaminkan kita syafaat di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan dalam Al-Quran memang tidak ada habisnya. Jangankan 30 juz Al-Quran, satu ayat, ayat kursi, kalau kita jaga dan rutin membacanya, setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Coba bayangkan, ini satu ayat sudah dapat jaminan masuk surga. Kira-kira gimana suratul Baqarah? Gimana 30 juz Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, dijamin masuk surga. Tidak ada yang bisa menghalanginya, kata Rasulullah, kecuali menunggu mati. Berarti yang menghalanginya adalah masih punya umur. Tapi kalau dia mati dan meninggal dunia malam itu, dijamin menjadi ahli surga berkatnya ayat kursi. Satu ayat. Man qara'a ayatal kursi 'inda an-naum kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabahu syaitan. Barang siapa yang baca ayat kursi saat mau tidur, akan mendapatkan lindungan Allah dari segala bahaya dan keburukan, dan tidak akan didekati oleh syaitan. Jangankan menggoda, bukan digoda, tidak didekati, tidak berani dekat, karena kita sudah baca ayat kursi saat tidur. Pantas orang banyak sering mimpi buruk, mimpi dikejar makhluk, atau aneh-aneh mimpinya, atau dikejar anjing, atau anaknya tiba-tiba tengah malam bangun nangis-nangis dan teriak karena dia takut atau kaget dengan mimpinya, karena kita tidak baca ayat kursi. Di situ masalah. Jangan biasakan anak-anak tidur belum baca ayat al-kursi. Kalau terlanjur tidur
atau anak dia masih kecil belum bisa baca, boleh orang tua sambil usap kepalanya dan badannya bacakan ayat kursi. Insya Allah dilindungi oleh Allah dari segala keburukan dan tidak akan didekati oleh syaitan. Saya ingat waktu saya di Madinah, saya kan lahir besar di Madinah. Jadi kalau jalur dari jalur ayah berasal dari Hadramaut. Kalau dari jalur ibu berasal dari Indonesia. Anehnya saya tidak tahu, baru saya tahu pas 4 tahun yang lalu. Karena ibu saya tidak pernah cerita. Ternyata ayah ibu saya kelahiran Lombok. Kakek ibu saya juga kelahiran Lombok. Bahkan beliau dibunuh sama penjajah Belanda dan dia punya makam besar di Ampenan. Jadi bisa dikatakan saya cucu pahlawan tapi belum terdaftar. Ketika beliau wafat, anaknya hijrah ke Arab. Nikah di Arab, dapatlah ibu saya. Ibu saya juga nikah di Arab, dapatlah saya. Saya datang ke Indonesia, nikah di Indonesia, dan 3 putra saya semuanya lahir di Indonesia. Subhanallah, kembali lagi ke tanah air. Pergi sebentar, mudik ke Arab, terus balik lagi. Makanya saya betah di Indonesia. Saya jatuh cinta Indonesia, apalagi sudah menjadi rakyat Indonesia. Makanya saya terus memperjuangkan bagaimana bisa kita bersama-sama menjadikan Indonesia negara yang insya Allah menjadi negara yang termulia di mata Allah dan termulia di mata manusia. Baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Dan menjaminkan kemuliaan itu hanya satu solusinya, Al-Quran. Bapak Ibu nonton gak acara Hafiz Indonesia? Oh, ada suara ibu-ibu. Ini baru pertama kali saya hadiri acara tapi jauh dari ibu-ibu. Dan saya sekali tidak bisa bergerak karena ibu-ibu cukup jauh. Nanti saya pakai Gojek. Gimana Bu, sehat? Masih sama saya? Ada layar enggak di situ? Ada layar TV? Oh, berarti nonton TV. Berarti tidak ketemu saya dong, masih ketemu di TV. Senang enggak Bu ketemu saya? Alhamdulillah, saya juga senang. Jujur saja yang membuat saya betah di Indonesia itu ibu-ibu. Karena perhatian ibu-ibu luar biasa. Di rumah saya tidak pernah kehabisan apa-apa di rumah. Makan, minuman, macam-macam semua ada kiriman dari ibu-ibu. Setiap hari pasti ada sesuatu. Bungkus nasi, buah-buahan, apa macam-macam kue, macam-macam jajan. Sampai THR pun ada titipan dari ibu-ibu. Luar biasa. Setiap ada kiriman istri saya tanya, ini dari mana? Dari ibu-ibu. Terus yang itu juga dari ibu-ibu. Bingkisan yang sana, itu juga dari ibu-ibu. Semuanya dari ibu-ibu. Makanya saya cinta ibu-ibu. Karena jujur saja, yang rajin ibadah, ibu-ibu. Yang suka puasa, ibu-ibu. Yang suka bersedekah, ibu-ibu. Majlis ta'lim, ada majlis ta'lim bapak-bapak. Yang disebutkan majlis ta'lim, ibu-ibu. Yang urusi rumah tangga, ibu-ibu. Yang urusi suami, ibu-ibu. Yang urusin anak, ibu-ibu. Yang dermawan dan bersedekah, ibu-ibu. Yang cerewet, tapi luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu ahli surga. Bu, saya undang semua ibu-ibu, termasuk juga bapak-bapak ya, biar bapak-bapak juga tidak kecewa. Kok ibu-ibu aja sih? Undangan terbuka, makan malam di rumah saya di kota Madinah. Saya akan insya Allah siapkan dan sembelih unta. Saya biasa kalau bawa jamaah umrah, pasti semua mampir ke rumah saya.
Ketemu orang tua saya masih ada, alhamdulillah dua-duanya. Ketemu adik-adik saya bersaudara 12. Timnas. Kemudian ketemu dengan cucu-cucu orang tua. Sekarang alhamdulillah jumlah cucu orang tua 32. Semuanya. Jadi kumpul semua bersama. Jemaah kan senang ketemu keluarga besar kami. Sekalian saya sembeli unta dan susu unta. Saya kasih minum jemaah susu unta. Kalau ayah saya suka memberikan hadiah, tasbih, sajadah sama wangi-wangian, kemudian ada air zam-zam untuk semua jemaah. Kenang-kenangan dari ayah saya. Makanya saya undang semua jemaah makan malam di rumah saya di kota Madinah. Mau kan? Undangannya gratis. Ya kalau soal berangkat bayar masing-masing lah. Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkat acara Hafiz Indonesia, alhamdulillah, walaupun ketika awal bergerak di acara Hafiz Indonesia masih banyak taruhan. Sampai ada yang berkata tidak bisa tahan Hafiz Indonesia itu. Paling 1 tahun, 2 tahun sudah habis. Tidak ada anak-anak penghafal Al-Quran. Banyak masih anak-anak suka main. Ternyata Allah menunjukkan yang berbeda. 6 tahun berturut-turut masih acara Hafiz Indonesia bertahan. Masih Hafiz Indonesia menjadi acara favorit dan acara yang terbaik. Jangankan ditonton oleh orang Indonesia, sampai orang luar negeri termasuk orang Arab di negara Arab menonton acara Hafiz Indonesia. Dan ini menunjukkan luar biasa, alhamdulillah. Bahkan salah satu kelebihan yang banyak umat Islam tidak sadari, wallahi anugerah Al-Quran di Indonesia, gerakan Al-Quran di Indonesia ini anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada teman saya pun usaha di Arab berkeinginan membuka acara Hafiz Indonesia tapi versi Arab. Mau bikin acara sama seperti, tapi anak-anak pesertanya orang Arab. Tahu enggak Bapak Ibu, sudah 2 tahun bekerja keras mereka tapi masih gagal, tidak bisa menwujudkan Hafiz Indonesia atau Hafiz Arab yang berlaku di Arab. Kenapa? Karena tidak menemukan anak-anak di bawah usia 10 tahun yang hafal 30 juz dengan jumlah yang banyak. Hanya berada di Indonesia. Ini anugerah dari Allah, alhamdulillah. Nikmat yang dari Allah ini wajib kita jaga, wajib kita syukuri dan wajib kita kembangkan. Ini yang menjadi salah satu sebab saya terus memperjuangkan, bahkan saya mendatangkan adik-adik kandung saya 5, ada 5 adik kandung saya hadirkan di Indonesia. Walaupun mereka sementara belum warga negara, tapi insyaAllah kita akan teruskan perjuangan untuk mereka bisa lebih lama betah di sini. Bahkan saya merayu orang tua saya dua-duanya bisa pindah ke Indonesia. Sampai kata ibu saya, kok kamunya aneh sih, orang-orang Indonesia malah suka datang ke tanah suci, berkeinginan hijrah ke tanah suci, kok kamu tarik kami dari tanah suci ke Indonesia? Saya bilang tidak apa-apa, demi Al-Quran, bukan demi siapa-siapa. Karena masih banyak dibutuhkan di Indonesia untuk berkembangan Al-Quran, belajar Al-Quran. Makanya kami tugaskan setiap adik-adik ketika jadi imam di beberapa masjid di salat tarawih, saya tugaskan mereka imam tarawih sekaligus pimpin tadarus Al-Quran supaya bisa membantu jamaah masih memperbaiki dan menyempurnakan bacaan yang menjadi lebih baik. Dan insyaAllah saya masih merayu yang lain adik-adik saya biar bisa berkenan semua hadir di sini. 4 laki-laki adik saya berada di Indonesia dan 1 perempuan. Yang 1 perempuan termasuk itu anak perempuan yang punsu yang sudah saya nikahkan sama orang Jakarta. 4 laki-laki, 2 membawa istrinya masing-masing dari Arab, yang 2 lagi saya sudah nikahkan sama orang Indonesia. 1 orang Lombok, 1 orang Cianjur. Ibu-ibu jangan khawatir, masih ada lagi kok. Bahkan saya mendorong adik-adik saya kalau boleh semuanya masing-masing istri 4 dan setiap istri melahirkan 1 lusin. Kan luar biasa. 1 keluarga 48 anak. Bersama orang tuanya sudah 50. Semuanya pun hafal Al-Quran. Masya Allah. Gimana Bu? Setuju? Kata ibu, setuju. Bapak Ibu jamaah sekalian, makanya saya harap terus, jujur saja, saya harap semua jamaah ketika lagi salat,
tahajud atau lagi berdoa, tolong jangan lupa doakan kami agar kami terus memperjuangkan. Dan saya sudah menwakafkan diri saya, termasuk hampir cukup jarang bertemu dengan istri saya, makanya susah berat untuk nikah lagi, karena tidak ada ketemu istri yang kuat bisa mendampingi saya kemana-mana. Makanya saya meninggalkan istri di Jakarta urusin anak, karena begitu luar biasa. Telepon, kapan bisa ketemu? Saya kirimkan jadwal, ada jadwal dan harinya kapan bisa ketemu istri saya. Menghabiskan waktu untuk umat. Apa yang saya cari Bapak Ibu? Coba bayang, apa yang saya cari? Cari jabatan? Cari kemuliaan? Cari apa? Tidak ada. Yang hanya ingin meraih satu, bagaimana bisa menjadikan Indonesia negara Al-Quran, dan bagaimana bisa kita mengajak seluruh masyarakat, termasuk anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua jemaah menjadi anak penghafal Al-Quran. Itu yang akan menjadi bermanfaat. Besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa setor pahala buat kita kecuali bacaan anak-anak kita. Ketika dia komandan bacaan Al-Quran, Allah masih kirimkan pahala bacaan anak-anak kita di alam kubur kita. Makanya jemaah sekalian, tolong semangat. Kita harus bangkit. Kita bersama-sama untuk mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Ayo kita bersama-sama mendukung program ini lewat usaha kita, doa kita, harta kita, rizki kita, sedekah kita, fisik kita, ilmu kita, musyawarah kita. Mana yang terbaik untuk Indonesia? Kita bersama-sama mewujudkan untuk Indonesia menjadi negara Al-Quran. Bahkan cita-cita besar saya, insya-Allah Bapak Ibu akan mendengar pengumuman besar. Imam sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha, penghafal Al-Quran, Presiden Republik Indonesia. Percaya enggak? Kok ragu-ragu ya? Saya percaya, karena pengalaman saya selama bersama Al-Quran tidak mungkin gagal. Asal kita bersatu untuk bersama Al-Quran, dekatlah sama Al-Quran, wallahi akan Allah tolong kita. Kalau itu pun tidak berhasil, jangan khawatir. Kalau terpaksa saya maju, saya maju. Makanya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdekat sama Al-Quran. Dijamin mulia di dunia, mulia di akhirat. Hanya kita diminta satu, berkenan dekat sama Al-Quran di dunia. Itu aja. Tak perlu yang lain. Dekat sama Al-Quran di dunia. Terus apa yang kita dapat? Al-Quran akan bersama kita di dunia. Al-Quran akan bersama kita waktu sakratul maut. Al-Quran akan bersama kita saat di kuburan menghadap munkar wa nakir. Al-Quran akan bersama kita saat dibangkit oleh Allah. Al-Quran akan bersama kita saat hisab. Al-Quran akan bersama kita saat jalan di atas sirat yang di bawahnya ada api neraka. Al-Quran akan bersama kita sampai pintu surga. Apakah begitu sampai pintu surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Al-Quran masih bersama kita sampai masuk ke surga. Apakah sudah masuk surga Al-Quran meninggalkan kita? Tidak. Masih membawa kita sampai naik ke derajat yang tertinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Orang yang rutin membaca, orang yang rutin menghafal, orang yang rutin memperhatikan Al-Quran, ketika dia di surga, Allah menyuruhnya baca dan naik darajatmu, baca dan naik posisimu, tertil sebagaimana kamu tertil di dunia. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena darajatmu di mana kamu berhenti membaca, akan disitulah darajatmu. Berarti bagi orang yang rutin dan selalu membaca, pasti naik terus. Tapi kalau yang baca cuma sebentar, naikannya juga sebentar. Tinggal kita milih, mau enggak menjadi ahli surga? Jangan orang berkata, ya Allah, bawa saya masuk surga, walaupun dekat pintu tidak apa-apa. Kok bahasanya begitu? Rasul menajarkan kita, idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la. Kalau memohon kepada Allah surga,
mintalah darajat yang tertinggi, namanya Firdaus A'la. Jangan minta yang rindah-rindah. Jangan berkata, ya dah apa-apa walaupun dekat pintu kok. Yang lebih aneh lagi, ada orang berdoa seperti ini, ya Allah, kalau ditakdirkan saya tidak masuk surga, tidak apa-apa. Kalau ditakdirkan saya masuk neraka, saya juga tidak apa-apa. Ikhlas. Ku doa apaan itu doa? Masa kita bilang begitu sama Allah? Allah senang ketika berdoa, berazam, bersungguh-sungguh dalam doanya. Kita tidak maksa Allah, tapi kita diajarkan doa seperti itu. Seperti ada seorang di zaman Rasulullah berkata, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah kalau engkau mau. Artinya, ya Allah, kalau dihendaki ampuni, ampuni. Berarti kalau Allah tidak mau ampuni, ada apa-apa. Gitu doanya. Rasul marah. Kalau berdoa jangan bahasa begitu, tapi berdoa berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah. Jangan berkata ampunilah kalau mau, kalau tidak mau dah apa-apa. Dah boleh macam itu. Ya Allah, bawakan saya masuk surga, saya tidak mau masuk neraka. Allah senang bisikan doa yang sungguh-sungguh. Kita memang tidak bisa maksa Allah, tapi kita berazam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berkata, ya Allah ampunilah kalau memang saya fantas diampuni. Mohon maaf, kita tidak fantas diampuni karena perilaku kita keterlaluan. Tapi kita memohon ampun karena Allah ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Allah yang memiliki keahliannya dan Allah fantas menampuni kita, makanya kita memohon kepada Allah ampunan. Dan berita gembira, ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani la ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, kalau dosa-dosamu sampai ke lapisan langit, tapi kalau kamu selalu istighfar, aku akan ampuni semuanya dan aku tidak peduli berapa banyak dosamu. Allahu Akbar. Allah tidak peduli berapa dosa kita. Banyak orang telefon saya, keluhannya dan curhat. Aku sudah taubat, tapi dosa lagi. Saya bilang taubat lagi. Tapi sudah terlanjur dosa lagi, taubat lagi. Aku sudah berkali-kali, sudah bernazar, sudah bersungguh-sungguh mau bertaubat, tapi sudah bertaubat tidak tahan lama, balik lagi dosa lagi. Saya bilang taubat lagi. Selama anda tidak bosan bertaubat, Allah tidak akan bosan mengampuni dosa kita. Jangan ada bisikan syaitan berkata, keterlaluan kamu. Tidak jelas taubat, dosa-dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi, dosa, taubat lagi. Tidak jelas, tidak bakal diampuni. Itu bisikan syaitan. Jangan terima. Ada orang waktu curhat sama saya, dia menangis. Aku merasa malu sama Allah. Karena sudah berkali-kali saya janji tidak akan ulangi dosa, tapi masih saya ulangi dosa lagi. Padahal aku sudah janji, tapi gimana kelemahan saya ini? Apakah Allah masih mau menampuni saya? Saya tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilangkan malu sama Allah. Saya bilang alhamdulillah. Dia kaget, kok Syekh bilang alhamdulillah? Ya alhamdulillah, karena kamu masih punya rasa iman. Ada rasa malu, itu tanda imanmu kepada Allah. Ada orang yang bersih dosa maksiat, tapi tidak ada perasaan malu sama sekali. Itu yang bahaya. Selama masih ada muncul perasaan malu sama Allah, itu tanda iman dan tanda rasa malu sama Allah karena berlaku kita. Syaitan mau membunuh perasaan itu supaya tidak ada rasa malu ketika berlaku dosa maksiat. Itu yang syaitan inginkan. Selama masih ada rasa malu, walaupun imannya lemah, dosanya masih banyak, ada rasa nyesal, ada rasa malu, itu alhamdulillah tanda iman kita masih ada. Segeralah bertaubat. Wa inni laghaffarun liman tab. Allah janji, aku ampuni bagi orang yang taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kasih sayang. Allah tidak menhukumkan kita setiap dosa maksiat. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau Allah berkenan menjalankan keadilannya, setiap kita bersalah dihukum, mohon maaf tidak ada yang bisa hidup di bumi.
Buktinya apa? Ayat surah 35 ayat 45. Surah 35 ayat 45. Saya harap Bapak Ibu hafalkan ayat ini. Baca, hayati, kalau bisa tuliskan dalam terjemahannya supaya kita sadari setiap waktu dan setiap saat. Ketika mau baca Yasin, sebelum baca Yasin, baca ayat yang terakhir daripada surah Fatir. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap dosa dan maksiat, niscaya tidak ada makhluk pun yang mampu hidup di muka bumi karena sudah dihabiskan. Tetapi Allah menunda hukumannya kepada hari pembalasan. Allah menunda, Allah kasih sayang. Kita dosa, Allah tutupi dosa kita. Kalau kita dosa lagi, Allah masih berkenan tutupi dosa kita. Begitu kita dosa lagi, Allah masih menutupi aib kita. Sampai ada satu saat kita sadar dan merasa malu, kita taubat, Allah ampuni semuanya. Syaitan membutuh kerja keras menggoda kita. Syaitan membutuh tenaga yang kuat untuk menggoda kita. Bekerja keras berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk menjatuhkan kita dalam dosa maksiat. Ketika dia sudah berhasil, syaitan senang. Ketika kita muncul perasaan malu, mohon ampun kepada Allah, Allah segera ampuni. Allah tidak butuh waktu lama untuk mengampuni dosa kita. Begitu Allah ampuni, kata syaitan, capek deh. Ya capek, karena dia sudah bekerja keras menggoda kita. Ternyata dia butuh waktu lama untuk menggoda kita. Ternyata kita mohon ampun, Allah tidak butuh waktu lama untuk menampuni. Langsung Allah segera ampuni dosa. Makanya syaitan merasa sakit hati, capek. Makanya sering Bapak Ibu bikin syaitan sakit hati dengan kita sering bertaubat. Makanya sekali lagi, ayo mari kita sama-sama buka halaman baru sama Allah, bertaubatan nasuha, selalu istighfar, kembali kepada Al-Quran. Jangan lewat satu hari belum baca Al-Quran. Rutinkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal mulai harimu dengan baca Al-Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Seperti Rasulullah SAW ketika bangun membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ketika mau tidur, menutupi harinya dengan membaca As-Sajdah dan surat Tabarak Al-Mulk, dan itu menjaminkan kita selamat dari siksa kubur. Mudah-mudahan jamaah yang hadir semua menjadi ahlul Quran, para penghafal Al-Quran, para pencinta Al-Quran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak dan cucu penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang mampu dan berkatnya Al-Quran membawa syafaat bagi keluarganya, yang bisa menghadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah, bersama ahlul Quran, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah bersama Al-Quran ya Rabbal Alamin. Angkat darajat kami, keluarga kami, berikan kebahagiaan keselamatan bersama Al-Quran. Ya Allah, anugerahkan negeri kami Indonesia menjadi negara Al-Quran. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.